ini. Setiap kali saya mencoba untuk membaca buku-buku ini, tiba-tiba terdengar suaranya. Ini terjadi sejak ayah saya membuat peraturan baru di rumah ini, melarang handphone di malam hari, dan saya harus menyerahkan benda pujaan itu kepada ayah saya. Maka saya akan duduk di bangku ini, berhadapan dengan buku-buku bisu dan taas ini, sampai saya tertidur. Ayah atau ibu, mereka seperti tentara jaga malam, akan datang ke kamar ini setiap 1 jam sekali untuk memastikan bahwa saya masih membaca buku. Sampai jam 10 atau 11 malam, waktu saya untuk tidur. Pintu itu tidak boleh saya kunci sebelum waktu tidur tiba. Ini peraturan kedua. Sebentar lagi, sekitar 10 atau 15 menit lagi, salah satu di antara mereka akan datang ke kamar ini. Itu artinya saya harus membaca. Tetapi, sebelum hal itu terjadi, izinkan saya bercerita kepada hadirin sekalian, baik yang menyaksikan nasib saya langsung di kamar ini, maupun yang sedang berada di rumah. Saya sebenarnya bukan tak berusaha. Bahkan segala daya upaya telah saya kerahkan untuk bisa membaca buku-buku ini dengan khusyuk dan bahagia. Saya sudah memotivasi diri saya dengan nasihat-nasihat yang saya ingat, dengan kata-kata mutiara, pantun, pepatah, semboyan, hingga kritik tajam dari pakar mengenai bahayanya kecanduan handphone pun telah saya ketahui. Tetapi itu tidak bisa membangkitkan semangat belajar saya. Kalaupun bisa, palingan cuma sampai 10 atau 15 menit saja. Setelah itu, menguap lagi. Sedangkan kritik tajam dari pakar itu tidak bisa membangkitkan semangat gairah belajar saya. Andai saja mengubah diri ini bisa dilakukan serenyah ceramahnya Mario Teguh, tentu saya tidak akan menderita seperti ini. Apa? Saudara-saudara tak percaya saya menderita? Apa tak terlihat beban derita di wajah saya ini? Di sorot mata saya, di getaran suara saya, bahkan di seluruh tubuh saya ini? Ini bukan acting. Ini bukan acting seperti pertunjukan monolog anak-anak SMA itu. Ini real. Nyata. Saya memang sedang menderita. Kalaupun penderitaan ini saya tuliskan ke dalam sebuah puisi, tentu saudara-saudara tidak ada yang kuat membacanya tanpa menitikkan air mata. Tak percaya? Saudara-saudara tak percaya saya dibully sepi di Kepung Sedih? Sekarang saya ingin bertanya, siapakah di antara hadirin-hadirin sekalian yang mampu dan mau berpisah dengan apa yang telah menjadi bagian dari diri kita tanpa merasa kehilangan dan hampa? Tentu tidak ada yang bisa. Begitupun dengan saya. Sebuah handphone bukan lagi benda biasa. Ia telah menjadi bagian dari diri kita, bahkan hidup saya. Bayangkan, sejak kecil ia telah bersama kita. Ia adalah apa yang menemani kita di saat orang lain tidak punya waktu luang untuk menghadapi kita yang masih kekanak-kanakan ini dan belum punya nilai guna. Itulah mengapa berpisah dengan dirinya, meski hanya saban malam, terasa seperti melewati bertahun-tahun kesepian. Oh, handphoneku, betapa berat dan panjang jalan yang harus ditempuh untuk bisa kembali bersamamu. Sejak mengetahui membaca dan menulis, saya telah menuliskan nama saya ke dalam dirinya. EMILIA. Saya pernah berganti-ganti partner dari handphone satu ke handphone lainnya. Tetapi apapun jenisnya, sifatnya tetap sama.
Mereka melayani, menemani, bahkan tak ada kurangnya. Semakin hari semakin istimewa saja. Coba bandingkan kesetiaan dan konsistensi mereka dengan kita. Kita berganti partner, berganti pula kebiasaannya. Apalagi pergantian pimpinan. Bisa lebih baik, bisa juga mutunya lebih anjlok. Maaf, saya agak ngelantur. Maklumlah, orang kalau diterkam rindu, pikirannya suka melayang kemana-mana. Jadi bagaimana sekarang? Apa saudara-saudara sudah percaya bahwa saya menderita? Saya menderita bukan hanya karena ditinggal oleh dirinya saja, tetapi saya juga dihadapkan oleh dua pilihan secara bersamaan. Di satu sisi, orang tua saya punya niat baik. Mereka ingin saya punya prestasi dan maju dalam studi. Tetapi di sisi lain, seluruh hidup saya, kesadaran saya, bahkan jiwa saya sudah terbiasa dengan dia sejak kecil. Kadang, kalau saya suka rindu, saya ambil casingnya, lalu saya letakkan ke dada saya seperti ini. HP. Kadang pula, saya terkenang akan masa-masa dramatis kami. Di saat ia menjadi lemah dan tak berdaya, dan saya dengan panik mencari tempat untuk menambah energinya. Tiada yang lebih membahagiakan selain mendengar suara riang dan renyah darinya. Ia telah membuat hidup kita menjadi lebih mudah, simpel, dan semakin cepat. Jadi bagaimana mungkin saya bisa bertahan berlama-lama dengan buku-buku bisu itu untuk menata masa depan? Itu membuang-buang waktu, tenaga, bahkan pikiran. Apalagi kita sekarang hidup di zaman yang cepat dan ringkas. Siapa yang tak cepat dan ringkas akan ditinggalkan, dan yang akan ditinggalkan akan menjadi fosil di museum peradaban. Saya sebenarnya pernah hampir berhasil untuk tidak bergantung pada dia selain hanya hal-hal penting saja. Tetapi setelah saya memergoki ayah dan ibu saya, asik bermain handphone masing-masing, saya merasa terhianati. Sejak saat itu, saya ingin terus dekat dengan dia. Bahkan sekarang ia ada di kepala saya, seperti denyut di jantung saya. Bahkan saya sudah terlambat dalam mencintainya. Jangan terlalu dalam mencintainya, atau kalian akan menderita seperti saya. Emilia, kamu kenapa, nak? Betapa berat dan panjang jalan yang harus kutempuh, tetapi inilah yang harus kulakukan untuk mendapatkan kelahiranku kembali.